Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 97 disajikan narasi pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan unsur-unsur pembelajaran berdasarkan saintifik. Nah, ini ya. Bapak Ibu kita coba lihat dulu soal yang ada di bawahnya ya, supaya tidak terlalu lama nih. Kita coba lihat nanti kalau perlu dibaca narasinya, kita baca narasinya. Oke, soalnya dari sini. Tahapan di mana guru memfasilitasi peserta didik untuk memperhatikan hal-hal yang penting dari suatu benda atau objek pendidikan agama Islam, misalnya menyimak video qiraah atau film Islami disebut tahapan apa. Nah, ini tentang pendekatan saintifik ya. Bapak Ibu harus tahu ini maksud dari tahapan-tahapannya itu yang mana. Nah, di sini tidak perlu melihat narasi lagi ya, ini sudah dijelaskan. Jadi memfasilitasi peserta didik untuk memperhatikan hal-hal yang penting dari suatu benda atau objek. Nah, apakah A. mengamati, B. menanya, C. mengeksplorasi, D. mengasosiasi, atau E. mengkomunikasi. Nah, ini harus tahu nih, Bapak Ibu sudah tahu tentu jawabannya ya. Tulis di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Nah, ini untuk pembelajaran saintifik ini ada 5 ya. Ada 5 langkah atau 5 pengalaman belajar pokok. Ini boleh diurut seperti ini, maksudnya berurutan boleh, atau boleh juga tidak berurutan. Ya, ini sesuaikan dengan model pembelajaran dan kebutuhan juga. Ya, tapi ini masih masuk ke pembelajaran saintifik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, mengamati. Ya, nah metode mengamati ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Jadi ya kemampuan mengerti ini adalah peserta didik senang dan tertantang dan mudah pelaksanaannya. Siswa dengan inderanya mengamati fenomena ya atau juga objek yang relevan dengan apa yang dipelajarinya. Nah, kegiatan belajarnya dapat dilakukan dengan menanya, mengamati atau menalar terhadap objek yang dipelajarinya. Nah, di sini jadi untuk yang soal tadi ya, tahapan di mana siswa itu memperhatikan hal-hal yang penting dari suatu benda atau objek atau fenomena ya, ini adalah masuk ke dalam tahap mengamati ya. Jadi ini jawabannya adalah yang A, mengamati. Nah, kemudian bagaimana dengan tahapan yang lain? Di sini ada menanya ya, bertujuan untuk membentuk kemampuan siswa untuk dapat merumuskan masalah dan atau merumuskan hipotesis. Nah, ini dalam tahap nanya ya, yang harus dilakukan adalah membuat pertanyaan, kemudian mengajukan pertanyaan, melakukan diskusi tentang informasi atau terhadap hal-hal yang sudah diamati tadi, kemudian menanyakan informasi tambahan yang ingin diketahui, atau menanyakan informasi yang sudah diketahui sebagai klarifikasi. Nah, ini juga bisa pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, contoh menanya ini silakan bisa dibaca ya. Ini cukup banyak juga, ini contoh-contohnya. Kemudian hasilnya ya dari kegiatan menanya ini ya ada berbagai macam jenis pertanyaan. Nah, kemudian setelah menanya ya biasanya itu mengumpulkan informasi. Nah, ini experimenting atau explorating ya. Ini untuk mencari tahu ya, untuk mengumpulkan informasi ya sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Nah, mengumpulkan informasi ini tujuannya adalah membentuk kemampuan siswa untuk dapat menguji rumusan masalah dan atau hipotesis yang sudah diajukan tadi di tahap menanya ya. Nah, kemudian dikumpulkan informasinya. Ini adalah tahapan ketiga dari tahap pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik. Nah, ini mengumpulkan informasi melatih siswa untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya. Untuk mengumpulkan informasi ini ada melakukan eksperimen, membaca sumber di buku teks, ya, mengamati objek, atau mewawancarai narasumber. Itu juga untuk mengumpulkan informasi.
terus ada mengakses internet, mengeksplorasi, mencoba, dan lain sebagainya. Terus hasil-hasilnya, ya ini ada jumlah sumbernya, kualitas sumbernya, kelengkapan informasi, validitas informasi. Nah, ini hasil dari kegiatan mengumpulkan informasi. Nah, setelah dikumpulkan informasinya, baru tahap berikutnya adalah mengasosiasi atau mengolah informasi yang didapat. Nah, bisa jadi informasi yang didapat itu cukup banyak, tapi yang sesuai dengan pertanyaan atau hipotesis yang diajukan di tahap menanya pada awal itu tidak relevan. Jadi harus diolah, ya, diasosiasi, ditalar dulu gitu. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan mengasosiasi itu? Di sini contohnya, nah, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data, kemudian menghubungkan fenomena yang terkait dalam rangka menemukan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, kemudian mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, ya. Kemudian di sini ya hasil eksperimen, ya, hasil eksperimennya itu pengolahannya seperti apa. Kemudian dikumpulkan dan bersifat menambah keluasan dan kedalaman, ya. Kemudian informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya untuk memperoleh informasi untuk menemukan keterkaitan. Nah, ini contoh hasil atau contoh kegiatan-kegiatannya, ya. Nah, kemudian setelah diolah, ya, informasi yang didapat, barulah tahap masuk ke komunikasi. Jadi ini bertujuan untuk membentuk kemampuan siswa untuk dapat memformulasikan dan mempertanggungjawabkan pembuktian rumusan masalahnya. Jadi hipotesis atau masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi ini dikomunikasikan setelah melalui proses pengumpulan informasi dan pengolahannya. Nah, ini mengkomunikasikannya ini juga cukup banyak, ya. Nah, contoh-contoh mengkomunikasikan banyak. Bisa mengajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, grafik, atau laporan tertulis, atau secara lisan boleh, secara grafis, elektronik, multimedia, dan lain sebagainya. Itu banyak cara untuk mengkomunikasikannya, ya. Jadi ini Bapak Ibu yang harus dipahami, ya, tentang pendekatan saintifik. Jadi 5M, ya. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.